Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, babak baru ya mengenai revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada hari kemarin, salah satu pejuang PPDI, salah satu kawan-kawan perangkat desa kita melakukan sidang pertama ya dengan Mahkamah Konstitusi. Seperti apa sidang yang telah dilaksanakan kemarin ya, mengenai permohonan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh kawan-kawan kita. Oke, simak videonya sampai selesai sobat. Sebelum lanjut video, jangan lupa dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini, berikan like-nya juga dan komentarnya. Tidak lupa lonceng notifikasinya supaya mendapatkan berita terbaru dan terupdate mengenai pemerintahan desa. Sidang pendahuluan untuk perkara nomor 102 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sudah kedengaran, silakan. Halo, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendra Juanda. Saya warga negara Indonesia asli dan saya adalah warga masyarakat dari desa, dan kebetulan saat ini saya berprofesi sebagai perangkat desa. Perangkat desa ya, apa jabatannya di perangkat desa, Pak Juanda? Sebentar, kurang jelas Yang Mulia. Jabatannya di perangkat desa apa? Saya sebagai sekretaris desa Yang Mulia. Oh, sekretaris desa, silakan. Ya. Saya mengajukan permohonan untuk uji material mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, murni terdorong oleh keyakinan kami sendiri bahwa kami sebagai masyarakat desa dan saya sendiri sebagai pelaku pemerintah desa, sebagai perangkat desa, dengan adanya undang-undang desa ini tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan kami, dan kami banyak dirugikan dengan adanya undang-undang ini. Di antaranya Pak Hakim Yang Mulia, dengan adanya undang-undang ini tidak serta-merta melindungi kami sebagai perangkat desa. Buktinya masih banyak pemberhentian sepihak di berbagai daerah. Kemudian kami tidak diakui sebagai alat negara karena kami sebagai status kami bekerja di pemerintah, institusi pemerintah yang notabene sebagai bagian dari pemerintah terkecil di NKRI, tapi sampai saat ini status kepegawaian kami masih belum jelas. Apakah kami ASN, apakah kami karyawan, atau kami P3K, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Sementara kami harus melaksanakan tugas-tugas negara sebagai penyedia layanan publik dan penyedia layanan barang publik. Selain daripada itu, Yang Mulia, kaitannya dengan uji material ini, saya memohon kepada Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk meninjau ulang, karena keterkaitan antara Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak ada cantolannya. Di dalam Undang-Undang Desa itu dalam nomenklaturnya merujuk ke pasal 18B, sementara menurut kami dan kami yakin itu tidak mengatur, bukan ditujukan untuk desa seperti sebagaimana yang kami tinggali sekarang. Demikian Yang Mulia. Oke, itu saja ya. Oke, sekarang Anda nih belum pernah ya beracara di Mahkamah Konstitusi satupun ya? Belum punya pengalaman ya?
Belum Yang Mulia, baru Ya. saat ini. Ya, ini karena belum punya pengalaman, ini kelihatan di sini ini cara membuat permohonan, menjelaskan pemohon, lalu menjelaskan alasan-alasan mengajukan permohonan, lalu menyampaikan apa yang diminta untuk dibatalkan itu juga perlu banyak diperbaiki. Ini sekarang saudara dengarkan saran dari hakim panel, angka nanti akan kami sampaikan berganti-ganti. Kalau Anda bisa mencatatnya dengan baik, alhamdulillah, tapi kalau tidak, juga tidak perlu khawatir. Nanti Anda kunjungi website Mahkamah Konstitusi, sidang kita hari ini ada rekamannya dengan baik, jadi bisa didengar ulang apa yang dinasihatkan hakim, sehingga nanti siapa tahu ada gunanya untuk perbaikan permohonan ini. Paham ya? Didengar baik-baik, jangan menyela, dan penasihatan pertama akan disampaikan oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Dr. Saldi Isra, Ketua Majelis Panel, dan Yang Mulia Dr. Soehartoyo. Kepada para pemohon, ya 5 pemohonnya ya, semua yang tadi sudah ditegaskan, ini semuanya prinsipal, tidak ada kuasa hukum. Yang pertama-tama tentu tadi sudah disampaikan dan mungkin nanti akan dilakukan oleh para pemohon, ya, yang dipelajari kalau di undang-undang MK-nya itu beberapa ketentuan terkait pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, khususnya undang-undang 6/2014 tentang desa, dan kemudian mengenai proses, tata cara, dan format yang nanti lakukan perbaikan ya. Dan ini memang forumnya Majelis Panel memberi nasihat kepada pemohon yang nanti dipertimbangkan untuk bahan perbaikan di peraturan MK nomor 2/2021 ya. Nanti dilihat di sana. Nah, selain itu dilihat di website kita tentang banyak contoh-contoh dari permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, banyak sekali contohnya ya. Ya, mungkin kalau pilihan-pilihan itu banyak. Jadi nanti begitu lebih teknisnya ya. Tidak usah dasar pertimbangan pengajuan permohonan ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini beberapa ketentuan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 2, kemudian Undang-Undang MK sendiri. Maksudnya dari pemohon itu untuk menggambarkan ya bahwa peran desa itu dari dulu sampai sekarang, lalu ketika Undang-Undang 6/2014 dirasakan tadi pada pemohon anggapan kerugiannya itu di sana. Tapi ini terlalu panjang dan uraian-uraian mengenai peraturan dana desa, peraturan Mendagri ini mungkin perlu disingkat saja. Dan jangan-jangan ini pengujian undang-undang yang pasalnya paling banyak pernah diuji sejak saya jadi hakim ini. Hampir semua pasal dalam undang-undang itu. Nah, nanti akan dijelaskan
oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo berikutnya saran-saran beliau untuk perbaikan permohonan ini. Utama adalah yang pertama, karena tadi Bapak-Bapak belum pernah beracara di MK, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan hukum, yang ketiga alasan-alasan permohonan Pusita itu, dan yang terakhir petitum. Itu secara formal sistematikanya seperti itu. Nanti bisa dilihat permohonan-permohonan di website Mahkamah Konstitusi, khususnya bisa dilihat permohonan-permohonan yang dikabulkan oleh MK. Permohonan-permohonan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pastinya dari sistematikanya pasti sudah benar. Di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pun juga pasti sudah clear, termasuk bagian-bagian yang lain, kewenangan mahkamah, Pusita, alasan-alasan permohonan, dan petitum. Nah, oleh karena itu tanpa bermaksud mencampuri pilihan-pilihan yang menjadi hak para pemohon, saya mendorong supaya dipertimbangkan kembali soal banyaknya pasal-pasal yang diajukan permohonan ini, yang tentunya tidak semua akan berkorespondensi dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat khusus tadi, yang saya tegaskan tadi, yang ada di putusan-putusan MK tahun 2005-2007, ditambahkan dengan subjek hukum perangkat desa. Kalau yang karyawan atau petani juga coba nanti dicermati Bapak-Bapak, di mana kerugian konstitusionalnya, relevansinya secara langsung dengan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal ini. Jadi kalau yang perangkat desa, memang Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, sepanjang itu ada kaitan dengan masalah jabatan perangkat desa, sudah memberikan legal standing. Nah, kalau hari ini yang kemudian yang di challenge, yang di persoalan adalah semua pasal atau hampir sebagian besar pasal, kemudian apakah semua kemudian ada keterkaitannya tidak dengan legal standing yang dimiliki oleh untuk perangkat itu, perangkat desa. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bisa jadi petani maupun karyawan, sepanjang bisa menjelaskan, ada korelasinya juga dengan anggapan kerugian konstitusional. Oleh karena itu tolong dijelaskan, karena di sini sangat sumir penjelasannya di dalam menjelaskan kedudukan hukum, karena langsung ingin menjelaskan pada pokok-pokok permohonan yang memang sangat banyak, sehingga permohonannya sangat tebal. Nah, yang kemudian yang berikutnya, hati-hati dengan apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Bapak Wahidudin tadi. Jangan-jangan di dalam pasal-pasal yang minta dinyatakan inkonstitusionalnya ada pasal-pasal yang jantung daripada undang-undang ini, atau pasal yang menjadi dalam tanda petik nyawa daripada undang-undang ini, sehingga kalau itu dinyatakan batal, sehingga masih ada berapa puluh yang tersisa, nah itu kan menjadikan permohonan ini malah ada kontradiksi, ya, kemudian bisa menjadi kabur. Itu kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, tata cara penyampaian petitum harus lengkap Bapak-Bapak. Jadi petitum itu pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional harus diuraikan secara lengkap, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi pasal-pasalnya kan maunya Bapak ini dihilangkan semua ini, bahkan tidak ada yang diberlakukan secara bersyarat atau pemaknaan secara bersyarat. Jadi pemohon ini memang secara format banyak yang belum sesuai dengan ketentuan formal permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi formatnya itu 4 bagian saja. Pertama itu soal di luar soal identitas para pihak, ya, yang di halaman-halaman awal itu menjelaskan kewenangan mahkamah.
Yang kedua, menjelaskan soal legal standing. Jadi ini pemohon harus menjelaskan dari yang ada ini, kira-kira pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5 itu mengapa memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, kemudian baru menjelaskan pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional itu. Nah, kalau misalnya ini lihatan sementara saya ini lebih dari 30 pasal atau 40 pasal, itu masing-masing pasal itu saya jelaskan ya, harus dijelaskan mengapa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dijelaskan satu-satu atau per kelompok paling tidaknya. Sebab yang dinilai oleh mahkamah itu adalah apa argumentasi untuk menyatakan bahwa pasal tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau tidak ada penjelasan itu, nah itu permohonan bisa jadi kabur. Nah, baru kemudian meminta pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi ini sudah tebal ini. Kalau dibuat seperti format yang benar itu, jangan-jangan bisa 3 kali atau 4 kali lipat ini jadinya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada para pemohon, tolong dipilih betul kira-kira dari semua pasal yang diajukan sekarang itu yang relevan dengan kepentingan pemohon itu pasal apa saja. Misalnya tadi ini status kami tidak jelas apakah ASN atau pegawai P3K dan segala macamnya. Cari pasal itu saja. Sehingga bisa dibangunkan argumentasi yang kuat kepada kami. Kami memutuskan itu berdasarkan argumentasinya pemohon, bukan dari pikiran kami hakim. Nah, saran saya dicari betul tuh pasal-pasal apa yang bersangkut langsung. Kalau soal status kepegawaian, nah, lihat pasal berapa ini, itu saja yang diajukan permohonan. Nah, usul saya kepada saudara, itu terserah saudara mempertimbangkan, permohonan yang sebanyak ini pasalnya, itu nanti di perbaikan permohonan, itu ditentukan saja pasal-pasalnya. Atau saudara bisa menarik dulu permohonan ini, kemudian mengajukan permohonan baru. Nah, itu bisa juga begitu. Nah, terserah saudara memilih, ada 2 jalur yang disediakan. Nah, yang terpenting kami ingatkan kepada saudara adalah pasal-pasal yang diajukan permohonan uji konstitusionalitasnya itu, cek juga, ini sudah pernah diuji sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Karena sudah banyak juga pasal-pasal dalam Undang-Undang Desa ini yang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ternyata sudah ada pasal-pasal yang saudara-saudara uji, telah diuji sebelumnya oleh pemohon yang lain, nah, tanggung jawab saudara menjadi bertambah. Apa tambahan tanggung jawab itu? Menjelaskan kepada kami, sekalipun pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya, tapi saudara harus membuktikan datang dengan dasar pengujian yang berbeda atau dengan alasan yang berbeda. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Karena itu syarat penting untuk tidak dikatakan bahwa ini sudah pernah masuk kepada rejim yang namanya sudah pernah diputus sebelumnya. Dan lain yang jauh lebih fokus. Atau saudara memperbaikinya saja. Nah, terserah. Itu jalan itu disediakan untuk saudara semua. Karena kami di Mahkamah Konstitusi
tidak boleh menolak permohonan yang diajukan dengan alasan terlalu banyak pasal yang diuji. Tidak boleh begitu. Oke ya. Ada tanggapan singkat silakan terhadap saran-saran atau masukan catatan yang disampaikan oleh majelis panel ini. Silakan kalau ada, sedikit saja komentarnya. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tadi mohon maaf, memang apa yang saya sampaikan belum menyentuh secara menyeluruh. Ini baru hanya sebagian tadi yang saya sampaikan mengenai perangkat desa, belum ke arah yang menyentuh mengenai pelayanan masyarakat. Pemerintah desa tidak diberikan keleluasaan dalam memberikan layanan publik, jasa publik dan barang publik, karena dalam kesehariannya pemerintah desa itu terus diatur oleh beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian saya menerima saran dari majelis hakim yang mulia, saya akan segera memperbaiki dan saya akan melaksanakan apa yang disampaikan yang mulia tadi, dan kebetulan ada beberapa pasal yang akan kami perbaiki juga mengenai halaman. Memang kami berlima mohon maaf, itu kekeliruan kami dan segera kami perbaiki yang mulia. Demikian, terima kasih yang mulia. Oke, terima kasih. Kalau begitu terserah pilihan saudara. Menurut ketentuan hukum acara, saudara memiliki waktu untuk memperbaiki kalau mau memperbaiki. Nah, itu ada waktu 14 hari dari sekarang. Jadi 14 hari, dan oleh karena itu perbaikan permohonan, kalau mau memperbaiki juga permohonan yang tebal ini, itu paling lambat berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 9 November 2022 pukul 13.30 paling lambat. Jadi soft copy dan hard copy. Nanti jadwal sidang berikutnya akan diberitahu kepada saudara. Sekiranya saudara tidak melakukan perbaikan sampai tanggal itu, Mahkamah menganggap ini adalah permohonan final dan kami akan menentukan sikap dengan permohonan ini. Kalau sekiranya saudara mau menarik ini, mau membuat permohonan baru yang lebih sederhana dengan pasal yang terbatas, segera beritahu juga, baik tertulis maupun lisan, dan kemudian setelah ditarik bisa mengajukan yang baru begitu. Pilihan-pilihan itu ada pada saudara semua. Kami Mahkamah di sini hanya menerima saja. Saksikan semua ya. Tadi kalau kita lihat dari pemohon, salah satu kawan kita juga ya, mengajukan ataupun menyebutkan salah satu kenapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu harus direvisi. Salah satunya itu adalah pemecatan perangkat desa yang dilakukan ya, ada oleh oknum kepala desa. Dan tadi sudah disebutkan juga ya seperti apa dari pemohon untuk merevisi undang-undangnya. Tapi hanya sebagian ya. Dan kalau kita lihat juga tadi para hakim menyarankan, memberi saran supaya dokumen yang diserahkan itu harus diperbaiki, fokus hanya ke pasal-pasal yang krusial. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kawan-kawan kita selalu ada dalam kesehatan ya, memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi kita semua. Oke, selalu semangat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.